Gimana rasanya hidup di dunia yang gak didesain untuk tubuh kamu? Gimana setiap pintu terlalu pendek, setiap kursi terlalu kecil, dan pandangan setiap orang tuh selalu mendongak kalau ngelihat kamu? Ini bukan sekedar cerita fiksi, tapi ini adalah kisah nyata dari seseorang yang punya tinggi badan tertinggi sedunia berdasarkan The Guinness World Record. Inilah Robert Wadlow, atau yang dikenal juga dengan Alton Giant atau The Great of Illinois. Istilah ini lahir karena ia memiliki tubuh yang sangat tinggi dan tinggal di Alton, Illinois, Amerika Serikat. Tingginya mencapai 2,72 meter atau 272 cm. Uniknya, tinggi badan keluarganya itu nggak ada yang melebihi 2 meter. Ayahnya, Harold Wadlow, tingginya sekitar 182 cm. Ibunya, Addie Wadlow, tingginya sekitar 165 cm. Dan saudara-saudaranya pun kurang lebih sama. Gak ada yang lebih dari 200 cm. Kalau dihitung pakai rumus tinggi potensi genetik, Robert Wadlow itu punya potensi tinggi badan ketika dewasa dalam rentang antara 170 cm sampai 187 cm. Kalaupun rumus TPG ini tingkat keakuratannya itu nggak 100%, tapi tinggi badan Robert Wadlow ini udah jauh banget dari rentang maksimum tinggi potensi genetiknya. Jadi, apa dong yang bikin Robert Wadlow setinggi itu? Assalamualaikum, welcome back to channel Fani Utami. Jangan lupa subscribe buat yang belum. Kali ini kita akan bahas kisah seseorang yang punya tinggi badan tertinggi sepanjang sejarah. Robert Wadlow bisa setinggi itu karena punya suatu kondisi yang langka yang namanya adalah gigantisme. Kondisi ini terjadi ketika tubuh memproduksi hormon pertumbuhan yang berlebihan. Kenapa bisa berlebihan? Biasanya terjadi karena adanya tumor di kelenjar pituitari yang ada di otak, atau disebut juga adenoma pituitari. Adenoma pituitari yang terjadi pada masa pertumbuhan menyebabkan gigantisme. Adenoma pituitari itu hanya 15% dari tumor yang ada di intrakranial alias tumor yang ada di dalam kepala, di mana anak dengan adenoma pituitari hanya 0,6% saja yang mengalami gigantisme. Artinya memang gigantisme adalah suatu kondisi yang sangat langka. Seseorang didiagnosis dengan gigantisme itu adalah hasil gabungan dari kondisi klinis, pemeriksaan lab, dan juga pemeriksaan MRI. Ketika ada anak atau remaja yang masih dalam masa pertumbuhan, mengalami laju pertumbuhan yang sangat pesat, dan ada kecurigaan ke arah gigantisme, maka perlu dilakukan pemeriksaan growth hormone dan juga IGF-1, di mana ini bisa diambil dari sampel darah. Jika setelah diperiksa hasilnya tinggi, perlu dilanjutkan pemeriksaan MRI untuk lihat bener nggak nih ada tumor di kelenjar pituitari di otak. Robert Wadlow lahir tahun 1918. Saat bayi, ia terlihat normal. Namun pada usia 5 tahun, tingginya sudah mencapai 160 cm. Ketika beranjak remaja, tinggi badan Robert Wadlow itu sudah melampaui ukuran pintu rumahnya. Jadi setiap mau lewat, itu tuh harus nunduk dulu. Sekolah, rumah, bahkan seluruh lingkungannya itu harus menyesuaikan diri dengan keberadaan Robert. Dia menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Hidup dengan tinggi badan yang jauh di atas rata-rata bukan suatu hal yang mudah. Setiap perabotan rumah kayak kursi, meja, tempat tidur itu harus disesuaikan dengan tubuhnya yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata. Tubuhnya yang besar itu memberi beban yang cukup berat ke persendiannya sehingga ia memerlukan brace atau penyangga kaki yang khusus. Meskipun hidupnya itu banyak tantangan, Robert menjadi sangat populer di Amerika. Semasa hidupnya dia berkeliling dengan sirkus, tampil di berbagai acara, dan berhasil membuat banyak orang kagum. Sayangnya kehidupan Robert itu nggak berlangsung lama. Di usia 22 tahun, tepatnya pada 4 Juli 1940, Robert Wadlow mengalami infeksi karena brace atau tongkat penyangga yang ia pakai. Pada saat itu sudah ditangani secara cepat, sudah ditransfusi, sudah dioperasi, tapi karena infeksinya itu sulit untuk ditangani pada zamannya, dan kondisinya nggak berangsur membaik, malah justru berangsur menurun, sehingga Robert itu berpulang
keesokan harinya pada tanggal 5 Juli 1940, meninggalkan sejarah sebagai manusia tertinggi yang pernah ada. Aku tuh nggak bisa dapat informasi nih guys, infeksinya tuh apa sebenarnya. Tapi mungkin aja karena pada saat itu tuh tahun 1940 kan. Jadi teknologi yang ada pada saat itu tuh belum cukup untuk menangani kondisi infeksi itu. Mungkin saja dengan kondisi yang serupa tapi terjadinya di tahun 2024, dengan perkembangan teknologi dan perkembangan medis yang sudah sangat pesat, itu sudah bisa ditangani dengan baik. Tapi lagi-lagi aku tuh nggak berhasil ya dapetin informasi ini tuh sebenarnya infeksinya apa. Jadi aku juga nggak bisa ngomong banyak. Berapapun tinggi badan kita tuh harus selalu bersyukur guys. Untuk kalian yang masih dalam masa pertumbuhan, kalau kira-kira kalian menemukan laju pertumbuhan tinggi badan kalian tuh nggak normal, kayak kok kayaknya lajunya terlalu pesat, atau kayaknya kok lajunya terlalu lambat, sebaiknya segera konsultasi ke ahlinya, ke dokter spesialis anak. Untuk kalian yang masih dalam masa pertumbuhan, tetap semangat ya untuk optimalin pertumbuhan tinggi badan kalian di masa emas ini. Karena masa emas ini tuh nggak akan datang dua kali. Jangan sampai nyesel. Semoga informasi di video ini bisa sedikit membantu ya guys. Jangan lupa subscribe karena akan ada banyak video menarik di channel ini. Semoga kita dan orang kesayangan kita sehat selalu. Sekian video kali ini. Assalamualaikum.